Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tajallil wasiyah. Usika fi hadha tajalli bil ilmi wa tahaffaz min ladzatil ahwali fa innaha sumumun qatilah wa hujubun mani'ah. Fa innal ilma yasta'biduk lahu ta'ala wa huwal matlubu minna wa yuhdiruka ma'ah wal halu yusawwiduka ala abna'i jinsik fayasta'biduhum lak qahrul hali fatatasallat alaihim binu'utir rububiyah. Wa aina anta min dhalik fama khuliqta lahu fal ilmu ashrafu maqamin fala yafutka. Beliau memberi tajuk ini tajalli wasiyah. Artinya beliau ingin memberikan pesan, di mana pesan ini datang daripada tajalli Allah Subhanahu wa taala. Maka bunyi isi pesan itu adalah, aku berpesan kepadamu dalam tajalli ini, dalam tajalli wasiat ini. Apa wasiatnya? Bil ilmi, ya, pesan untuk ilmu. Artinya hati-hati dengan ilmu, karena ilmu itu tajalli ilmu Allah kepada kita. Umumnya orang ditajalikan ilmu mengaku bahwa dia yang alim, padahal ilmu itu adalah untuk menunjukkan bahwa Allah alim. Bukan hanya ilmu, wa tahaffaz, hati-hatilah. Tahaffaz maknanya ihzar, hati-hati min ladzatil ahwal, daripada lezatnya ahwal. Apa lezatnya ahwal? Lezatnya keadaan jiwa. Ketika Allah mentajalikan, menganugerahkan sifat-sifat mulia ke dalam jiwa kita, maka kita merasakan lezat. Sabar yang kita miliki ketika menghadapi musibah, maka ada kelezatan. Ridha, tawakal, ikhlas, siddiq. Ya. Kenapa dinamakan ahwal? Karena jiwa yang sempurna memiliki beberapa sifat. Dalam kondisi ini dia perlu sabar, dia ada sabar. Diperlukan ridha, dia ada ridha. Diperlukan semua sifat-sifat yang mulia, dia punya. Maka dia merasakan kelezatan ahwal itu. Nah, ini disuruh berhati-hati, karena kelezatan yang bukan selain Allah, yang selain Allah itu hijab dari Allah. Selain Allah pemberiannya, dan pemberiannya adalah hijab. Meskipun, maka ketika kita diberikan oleh Allah hal, diberikan ya katakanlah ma'rifat, syuhud, fana, bukan kita merasa bangga, merasa lebih hebat dari yang lain, nah itu hijab. Ya.
Itu hijab. Sepatutnya apa yang Allah berikan kepada kita semakin jelas menyaksikan Allah dan semakin terasa, semakin dia saksikan bahwa dia tak ada. Tapi kalau membuat dia dirinya semakin besar, maka disebabkan pemberian itu, maka pemberian itu berarti hijab baginya. Maka ada penerangan dalam kitab Al-Fathur Rabbani yang ditulis oleh Abdul Ghani An-Nabulsi ketika bicara tentang dosa. Beliau mengatakan bahwa wali yang paling tinggi, perbuatan yang dia rasakan sebagai dosa, menyaksikan bahwa dia sempurna. Datang lintasan dalam pikiran dia bahwa dia sempurna. Dari mana perasaan sempurna? Dari perasaan lezat yang ada dalam jiwanya. Karena dia menjalani hidup dan melakukan apa saja, dia mempunyai semua sifat-sifat mulia itu. Dia ikhlas, sidq, ridha, syukur, wara', zuhud, ya, amanah, yakin, ya. Maka dosa yang harus dilawannya adalah ketika dia rujuk kembali kepada dia. Dan disebut ru'yatun nafs, melihat diri, bukan ru'yatullah, bukan melihat Allah. Kan tidak ada yang paling agung yang Allah berikan melainkan mengenalnya. Karena selain daripada mengenalnya adalah pemberiannya. Maka kebahagiaan yang paling tinggi adalah mengenalnya itu. Mengenal itu bukan kita mengenal dari pikiran kita, tetapi tadi dari ahwal. Allah berikan sifat-sifat Allah kepada ruhani kita. Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat rububiyah. Ya, maka dia memiliki sifat rububiyah itu. Maka ada ungkapan, kalau kita memberikan ubudiyah kepada Allah, Allah akan memberikan rububiyah kepada kita. Fa innaha sumumun qatilah, karena semua itu adalah racun yang mematikan, wa hujubun mani'ah, hijab yang menghalang, yang menahan. Ilmu dan ma'rifah adalah racun dan hijab. Kita kepada manusia, kalau banyak diberi oleh seorang manusia, kita semakin tak punya wujud rasanya di sisi dia, kan. Makin ditambah. Mungkin jalan depan dia pun kena merangkak juga kita. Kena harga diri tak ada, langsung kena. Kenapa Allah beri yang paling agung marifat, malah dia memandang dirinya besar? Ya. Tiba-tiba tuan guru cakap, "Oh, kamu tak kenal aku ke? Wih, ini macam gangster pula. Nah, ini tuan guru gangster namanya. Aku ini sudah terkenal di televisi lah, terkenal di YouTube. Nah, ini gangster." Ya, hijab. Artinya semakin besar anugerah, semakin besar hijabnya.
Itu yang disebut al-hijabul a'zam, hijab yang agung. Maka Imam Ibnu Arabi Allah tajalikan dalam pikirannya untuk nasihatkan. Nah, apa isi nasihat itu? Yang nasihat itu dari tajalli Allah, hati dengan ilmu dan ahwal. Ahwal itu keadaan ma'rifatnya. Fa innal ilma yasta'biduka lahu ta'ala. Karena ilmu dapat membuat kamu menjadi hamba untuk Allah. Wa huwa al-matlubu minna, ilmu itu sesuatu yang kita dituntut, ya, dituntut dari kita. Wa yuhdiruka ma'ahu, dan ilmu yang dapat menghadirkan engkau bersama Allah. Ya, dengan ilmu maka kita dapat mengetahui bahwa semua dari Allah, sehingga ilmu itu pun dari Allah, yaitu ilmu yang tinggi, ilmu ma'rifat maksudnya kan. Bukan hanya tahu semua dari Allah, bahkan taunya pun tahu Allah, bukan tahu dia. Sebenarnya ilmu itu kita disuruh untuk menuntut ilmu, talabul ilmi fariidhah kama qala Rasul. Bahkan ilmu itu juga yang membuat kita hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Walhal, nah kalau hal maka dikatakan afdhalul ilmi ilmul hal. Nama lain daripada ilmu tasawuf adalah ilmul hal. Ilmu at-tasawuf, ilmul hal, ilmu ar-raqiqah, ilmu tazkiyah, ilmu haqiqah, ilmu batin, itu nama-nama lain daripada tasawuf. Ilmu hakikat, ilmu batin, ilmu tazkiyah, penyucian diri, ilmu tasawuf, ilmu ar-raqiqah, dan ilmu hal. Hal itu adalah keadaan jiwa. Ya. Maka hal ini yusawwiduka, membuat kamu ilmu hal ini dapat menjadikanmu sebagai sayyid, tuan, pimpinan, ala abna'i jinsik, kepada sesamamu manusia. Karena kepemimpinan itu ada pada kekuatan jiwa. Tengok mulai dari budak kecil. Jika budak kecil berhimpun, tiba-tiba ada satu orang yang boleh memimpin mereka, berarti dia punya kekuatan jiwa yang yang melebihi daripada yang lain-lain. Ini mudah menangis, ya. Tengok ibunya, mudah lari ke ibunya, dimanja apa semua, lemah. Maka kepemimpinan itu adalah dia punya hal, dia punya ahwal, dia punya maqamat ruhiyah. Maka dia boleh memimpin. Fayasta'biduhum lak. Hal itulah yang membuat orang-orang menghamba kepadamu. Fayasta'biduhum laka qahrul hal. Kekuatan dorongan hal inilah yang membuat mereka menjadi hambamu. Fatatasallat alaihim, maka kamu memimpin mereka, menguasai mereka, binu'utir rububiyah, dengan sifat-sifat mulia Tuhan. Nu'ud hanya sifat mulia. Kalau sifat, untuk sifat yang
jamal dan jalal. Kalau nu'ut sifat yang jamal saja. Na'at itu sifat tetapi yang jamal saja. Kalau kata sifat ada dua kata maknanya sifat. Pertama sifat itu sendiri, kedua na'at. Nah, kalau sifat jalal jamal, kalau na'at yang jamal saja. Wa aina anta min dzalik? Sebetulnya Anda tidak sama dengan sifat rububiyah itu. Wa aina anta min dzalik? Fama khuliqta lahu? Engkau diciptakan bukan untuk hal tetapi untuk Allah. Namun fal ilmu asyrafu maqamin. Namun tetap ilmu itu adalah makom yang paling mulia. Fala yafutka, maka jangan sampai ilmu itu lufut padamu. Artinya jangan sampai kita tak punya ilmu. Namun tetap ilmu itu hijab dan racun. Artinya anugerah makin besar, makin menjadi penghalang dia kepada Allah. Karena ilmu membuat dia besar. Makrifat pun membuat dia besar. Kalau dia melihat dirinya besar, bukan kebesaran Allah, maka itulah hijab. Ya. Tengok orang, jika sudah punya ilmu, ya, jadi besar. Merasa besar. Meskipun disebut izzah, bukan takabur, ya. Izzah. Rasa besarnya itu disebut izzatul ilmi. Namun dalam konteks tasawuf tetap itu sebuah hijab. Bahkan beliau mengatakannya sumum. Sumum, ya. Apa sumum itu? Racun, ya. Racun yang mematikan, ya. Karena itu anugerah yang paling besar. Mula-mula orang memandang dosa itu kabair. Kalau dia melakukan dosa besar, ya, melanggar syariah, tapi yang besar-besar, apabila melakukan itu dia merasa sangat itu dosa. Kalau lupa kepada Allah tidak merasa dosa. Kalau sholat tidak khusyuk tak merasa dosa. Belum merasa, belum mindsetnya pun belum memandang bahwa tidak khusyuk itu dosa, itu belum memandang. Ya, karena belum memandang mungkin tak jadi dosa lah untuk dia tuh. Artinya dia ditempatkan oleh Allah kedudukannya sesuai dengan tempatnya. Kelasnya di situlah. Jadi tak dihukumkan. Ya, orang untuk mendapat kelas tinggi maka dia punya usaha yang lebih letih. Ya. Yang dia tidak merasa berhasil kalau hanya mendapatkan hanya level 2 misalnya. Dia nak level 7, maka apa yang menjadi balasan untuk level 3, 4 bagi dia dosa itu. Karena dia nak 7 gitu. Ya, kalau kita tak terasa ya, merasa dosa karena tidak ada level 3, level 4 karena kita level 2. Nah, dosa kita di level 2 apa? Kabair. Kalau belum melanggar dosa besar, rasanya belum berdosa. Ya, kalau dia hari-hari tidak ingat Allah, malah ingat dirinya hebat gitu. Ya, dan tak dosa itu. Ya, Allah tak bebankan dia di luar kemampuannya. Nah, ketika seorang yang paling tinggi yang memiliki ilmu dan hal, maka dosanya adalah ru'yatun nafsi, melihat diri, ya, dirinya sempurna. Dan tiap saat dia memerangi
perasaan itu yang tidak pernah berhenti. Dan perasaan itu apa? Melilit, tahu melilit ya? Ya. Setiap napas dia rasakan. Maka diumpamakan seperti kilat. Tengok kilat, tret, terang kan, nampak semua kan. Selepas itu apa? Gelap, tret, gelap lagi, tret, terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang, seperti itu. Oh, Allah, ya, bukan aku Allah, aku Allah. Macam mana? Itulah kesibukannya, macam mana dia sibuk oleh yang lain. Ini kita mimpi nih. Ini khayal bagi kita kan. Ya, karena kita kilatnya satu kali, gelapnya 2 tahun. Sret, gelap 2 tahun. Ya. Jadi tidak letih. Yang menjadi kita letih, gelap itu tiada. Cacian orang, pujian orang, gagal itu kan tiada hakikatnya. Yang ada kan Allah. Nah maka ya, kita diberatkan oleh selain Allah. Mereka tak ada gelap. Dan itu tak jadi beban dia. Maka itu sebab mereka ya, asyuhudu at'abu minal ibadah katanya. Suhud itu lebih letih daripada ibadah. Ya seperti orang yang cintanya sudah kasmaran. Tahu kasmaran ya? Full cintanya itu. Menderita itu. Ya. Tidurnya kurang, makannya kurang kan. Ketakutan kekasihnya pergi. Kan menderita itu. Tapi itulah kebahagiaannya, penderitaannya itu. Ya. Cinta itu makin derita, ya, dia makin masuk, bukan makin berlari, makin mendekat, makin enak menderita lagi. Nah itu racun yang mematikan, hijab yang menghalang. Ya. Maka di situ dikatakan fama khuliqta lahu. Anda diciptakan bukan untuk ilmu, bukan untuk tetapi ilmu itu makom yang penting. Orang tasawuf bicara ilmu bukan bicara ilmu nahwu saraf balaghah bukan, tapi ilmu haqiqah. Tajallil akhlaq. Tatanazzalu al-khuluqul ilahiyatu alaika. Khuluqan ba'da khuluqin. Tatanazzal itu terus menerus turun. Ya, akhlak Allah kepadamu, akhlak demi akhlak, sifat. Wa bainahuma, dan diantara akhlak satu dengan akhlak lainnya ada mawaqif ilahiyah, masyhadiyah, ghaibiyah. Ada satu jeda. Ya, ada jeda-jeda Tuhan. Apa jeda itu apa? Ada sama jeda. Jeda. Berhenti sejenak. Ya, tampil sejenak. Ada antara akhlak dengan akhlak, maka dia ada rasa fana lah katakan. Orang apabila diberi akhlak oleh Allah dan kemudian jadi akhlak dia menyaksikan bahwa dia tak ada. Ya. Dia menyaksikan bahwa dia tak ada. Seperti begini. Orang ada berusaha
ingin mendapatkan sesuatu, dia berusaha mati-matian kan. Detik-detik Allah kabulkan, begitu dikabulkan dia hilang. Dia rasa tak berdaya, dia ya, karena pengkabulan kehendak itu bukan upaya dia malah menunggu. Nah, disitulah kehilangan upaya dia. Dapat itu dia akan terasa bahwa itu bukan upaya dia. Datang dari kekuatan yang maha kuat di luar dirinya, itu Allah. Itu namanya mawaqib ilahiyah. Sama orang pacaran 5 tahun ya. Di hari kekasihnya datang ke ayahnya melamar, dia ketakutan kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini kan di luar upaya dia. Padahal dia sudah memastikan bahwa tanpamu hidupku akan apa gitu. Laut kan kudaki, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Tapi menghadapi mawaqib ilahiyah itu nggak sanggup karena dia tak punya upaya. Gitu. Semua manusia merasakan keadaan seperti itu. Ya. Namun cepat sangat kembali ke dia itu. Cepat dianya ada lagi kan. Ya. Kalau para aulia letih karena terus diambil oleh Allah. Tak sempat lama dia kembali ke dirinya, diambil lagi, diambil. Itu anugerah yang paling letih. Ya. Lebih baik kita tak kembali-kembali kan. Terus gelap, kan nyaman kan. Tidur nyenyak. Ya. Sempat dengki sana, gibah sana. Ya, sempat marah. Mereka tak. Ya. Orang sudah minta maaf, dia heran. Minta maaf apa kamu? Ya. Karena orang makrifat tengok tak adalah salah langsung. Nah, ini namanya mawaqib ilahiyah, masyhadiyah, ghaibiyah. Mawaqib ya, satu jeda ketuhanan ya, masyhadiyah. Masyhadiyah yang menjadi sebuah tampilan, tetapi yang gaibiyah, yang di mana dia merasakan bahwa dia tak ada. Dalam kejadian-kejadian hidup, sebetulnya banyak kita merasa tak berdaya itu. Ya. Tapi kita tak punya cahaya yang cukup untuk menyaksikannya. Nah, ini a'taha dzalikal khuluqu, itulah yang diberikan oleh akhlak-akhlak itu. Syukran. A'taha dzalikal khuluq, yang diberikan oleh akhlak. Mawaqif itu dampak akibat dari akhlak kan. Akhlak, maka ada rasa kehilangan kekuasaan dia di situ. Sebelum kemudian datang akhlak yang berikutnya, terus seperti itu. Ini sama dengan gambar di layar itu kan, apabila sudah tampil hilang, maka kemudian tampil gambar kedua dari proyektor itu negatif yang kedua, ya, hilang, kemudian datang yang baru, terus seperti itu. Setiap negatif
Ya, jika sudah selesai tampilannya, maka dia hilang. Ya. Kemudian datang negatif berikutnya. Itu. Fala tafutuka fa innaka la tafutuha. Sifat Allah yang turun kepada kita itu pun tidak pernah luput. Kalau luput mati. Ya, maka kamu pun tidak pernah luput kepada sifat itu. Artinya kalau ada tajalli akhlak, ya, disebut akhlak ini karena orang yang sudah ma'rifat, sifat-sifat itu menjadi akhlak. Gitu. Dia tahu bahwa setiap saat dia menyaksikan sifat Allah yang Allah lakukan di dalam, bukan di dalam, ya, menjadi sebuah diri kita itu. Maka kejadian pada dirinya, dia hanya melihat Allah, 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 Allah. Maka ingatnya kepada Allah sebanyak tajallinya sifat itu. Sama dengan zikir nafas, zikir waktu, zikir hal, sama artinya. Jadi zikir bukan lafaz ucapan yang keluar dari lidah, bunyi suara, bukan. Itu ibadah. Kalau zikir ini sudah ubudiyah, ubudah, hal. Gitu. Wala tatlubuha, dan kita tidak sempat menunggu-nunggu, mencari-cari, tak. Ya. Fa innaha nataijul awqat, karena itu adalah natijah, akibat, hasil, natijah, produk, waktu, sama aja. Awqat itu satu masyhad, itu satu awqat. Kalau di layar negatif itu menampilkan gambarnya truk, itu satu waktu. Truk, waktu. Maka jamaknya awqat, semua adalah waktu-waktu. Apa isinya? Ilmu, kudrah, iradah Allah yang tampil itu pada diri kita. Maka orang yang ditajalikan akhlak ini, dia melihat Allah pada tampilan itu, sifat-sifat Allah. Ini yang dikatakan as-sufi ibnu waqti. Orang sufi itu sibuk dengan Allah, tapi disebut ibnu waqti karena tampilnya Allah, durasinya itu adalah satu napas, satu jeda, satu tampilan, satu waktu. Ya. Itu yang membuat mereka letih, membuat mereka susah lupa Allah. Sehingga mereka mengatakan, bagaimana aku nak mengingatnya? Oh, saya tidak melupakannya. Mana ada ingat lupa, kan? Ingat itu tidak pernah lupa. Ini ada orang cakap, oh, saya dulunya tak tahu, sekarang lupa. Loh. Dulu tak tahu, saya ingat. Dia dulu lupa. Ya. Rupanya dulu tak tahu, sekarang lupa. Lupa kalau dia tak tahu. Wa man talaba ma la budda minhu kana jahilan. Orang mencari sesuatu yang sesuatu itu pasti datang, bodoh. Mencari Allah, mana Allah? Kurang Allah. Wong semuanya Allah. Berdoa, ya Allah, di mana engkau? Untung tak disambar petir. Kalau zaman Nabi Musa disambar petir itu. Tahukah? Sudah ditanya di mana engkau, tahukah? Sembunyi mungkin Allah. Ya. Tahukah suamiku itu kurang ajar? Loh. Ya.
Sudah tahukah suamiku pula? Aku serahkan itu hambamu sambar geledek saja, katanya gitu. Ya. Ini apa namanya, tanda bahwa mereka ucapan itu keluar dari hati yang tidak mengenal Allah. Wa man talaba ma la budda minhu kana jahilan. Orang yang mencari sesuatu yang pasti ada, yang sesuatu yang mesti. Ya, nyari panas di api misalnya. Loh, gimana? Panas gak? Panas gak? Loh. Kan bodoh namanya. Ya, artinya dia mempertanyakan apakah di api ada panas. Seolah-olah man talaballahi kana jahilan. Itu sebab zikir mereka tak terucap itu karena yang dipanggil itu biasanya lupa atau jauh. Macam mana nak dipanggil, sedangkan tajalli sifat Allah itu yang dia sebut dirinya, ya, yang kita katakan suratannya, yang kita katakan pergerakan kita itu adalah tajalli sifat Allah. Ya. Bagaimana mereka lupa dengan Allah? Itu sebab apabila mereka itu lupa, itu kesedihan yang paling yang penderitaan yang paling menyakitkan. Karena dia tahu Allah yang menarik, yang tidak menurunkan ingat itu. Ya. Itu lebih sedih daripada dia melanggar perintahnya. Maaf, daripada ia melanggar larangannya maksudnya. Wa ma takhadallahu waliyan jahila, dan Allah tidak menjadikan walinya jahil. Yang namanya wali itu mesti dia menyaksikan Allah, ya, bahwa Allah tajalli sifat demi sifat. Tajalli tauhid. At-tauhidu ilmun, summa halun, summa ilmun. Tauhid ada 3 bagian. Tauhid ilmu, tauhid hal, dan tauhid ilmu. Proses bertauhid itu ya mesti dari pertama ilmu, kemudian hal, kemudian ilmu. Dan semuanya adalah Allah yang memberikan. Orang sufi menyebutnya tajalli. Tajalli itu teori center untuk menjelaskan bahwa Allah menciptakan makhluk, baik wujudnya dan atau kemudian pengaturannya, madadnya. Ya. Fal ilmul awal tauhidud dalil. Ilmu yang pertama tauhid dalil. Allah turunkan Al-Quran, hadis, Allah jelaskan tentang dirinya dengan kalamnya, baik di Al-Quran dan hadis. Ini ayat ini menjadi dalil, ya, petunjuk akan keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Kalau tidak ada qul huwallahu Allahu ahad, tak ada dalil, ya, bahwa Allah esa. Wa huwa tauhidul ammah, ini tauhid awam. Wa ani bil ammah, awam ini bukan awam tak berilmu. Berilmulah. Tauhidu ulama'ir rusum.
Orang menyangka bahwa ketika Imam Ibnu Arabi membagi tauhid ini, tauhid awam tadi, tauhid awam ini kan tauhid sifat 20. Ya. Kemudian tauhid yang hal, kemudian tauhid yang tinggi lagi misalnya. Dikira ini bertentangan satu sama lain. Ya. Tidak, ini adalah sebuah martabah. Sebuah martabah. Mengesahkan Allah berdasarkan iman, dalil, ayat, yaitu akal. Ya, ini boleh diterima oleh siapapun. Ya, semua orang boleh terima. Boleh paham. Karena ini ijmal global ya. Tapi jika sudah masuk kepada pendetailan ilmu, ya, pandangan-pandangan yang sangat halus, ini perlu kebersihan jiwa. Bukan berbeda dengan apa yang disebut di dalam sifat 20. Ya, wong Imam Asy'ariyah sebelum membuat sifat 20 sudah memiliki paham di dalam jiwanya tentang apa yang ingin diungkap dalam teori sifat 20. Tiba-tiba sifat 20 nak menyalahkan apa yang diyakini di dalam hati jiwa yang melahirkan sifat 20 itu. Ya. Ini kesakitan akal ya. Wa tauhidul hal, yang kedua tauhid hal, an yakunal haqqu na'tak sifatak. Tapi na'at ini sifat yang mulia. Tauhid hal adalah tauhid yang timbul dari hal. Kalau tauhid ilmu tadi, tauhid yang timbul dari ilmu, dalil. Tauhid hal, tauhid yang timbul dari keadaan jiwa, di mana Allah sebagai sifatnya. Fayakunu huwa la anta. Maka yang ada adalah dia, bukan kamu. Ya. Fi anta, pada kamu. Ini jika tidak biasa membaca istilah orang sufi, fayakunu huwa la anta fi anta. Ya. Sampai rontok rambutnya itu tak paham. La anta fi anta, apa la anta fi anta? Dia akan cari fi harfur jarin, anta domir apa? Domir mukhatab. Yang pernah saya menggambarkan bahwasanya iman dengan istilah Imam Sya'rani, iman adalah tauhid yang dicapai, yang timbul dari adanya wahyu, berita yang ia terima. Ya. Allah ala kulli syai'in qadir, ya. Huwa sami'ul basir. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini Allah tunggal. Tetapi dalam perbuatan tidak menunjukkan bahwa perbuatan dia menunggalkan Allah. Ya. Kan ukuran Allah itu
ukuran Tuhan pembelaannya dengan nyawa ya. Kita jika bela dengan nyawa, maka itu berarti dia yang dibelanya itu adalah ilah, Tuhan. Makanya la ilaha illa Allah ya. Yang kedua, iktimadnya, kebergantungannya, yaitu sebuah harapan dan takut, roja dan khauf. Itu kan iktimad kepada Allah. Jika harap dan takut hanya kepada Allah, berarti dia menuhankan Allah. Kalau ada harap, ada takut kepada selain Allah, berarti itulah menjadi Tuhannya bagi dia. Jika harap dan takut dengan istri, maka Tuhannya istri. Wanita. Jika harap dan takutnya harta, ya jika takut dan harap tahta, ya Tuhannya tahta. Maka dia praktek secara terperinci, artinya secara praktikalnya hidup ternyata tidak menunjukkan bahwa itu semua dari Allah, tak. Ini namanya baru ilmu. Nah, kalau tauhid hal, sifat-sifat Allah sudah jadi sifat dia. Kalau sifat Allah sudah jadi sifat dia, ya artinya Allah memberikan sifat mulia pada diri kita. Ya, itu sifat mulia kan sifat baik. Ya, tak ada yang punya kecuali Allah. Ya, kita tidak ada ya. Ya, nah ini dia merasakan Allah begitu agung dalam dirinya. Ya. Fabi yasma', fabi yabsur, fabi yatakallam, fabi yabtush, fabi yamshi. Dia melihat denganku, berbicara denganku, mendengar denganku, dan berkata denganku, dengan sifatku. Nah, maka disebut itu hal, keadaan jiwa seperti itu. Maka yang ada huwa, bukan kamu, di dalam kamu itu. Fayakunu huwa, maka yang ada dia, la anta, bukan kamu, fi anta, di dalam kamu semuamu. Maka anta kulliyatuka huwa, kamu semuamu itu Allah. Kamu semuamu adalah Allah. Artinya ya, semua Allah yang menciptakan. Ya udah. Orang jika dengar semuamu itu Allah, ya. Tapi kalau dijelaskan semuanya dari Allah, nah, itu kan akalnya cetek. Tahu cetek? Ya, tidak dalam, kering airnya. Ya, ikan aja mati. Tak boleh ada kata-kata itu. Nanti orang tak paham. Oh, orang sudah mendengar semua, macam mana tak paham? Ente yang sendiri tak paham, tak mau mendengar pula. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama itu. Ya. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah yang melempar, kan sama namanya. Itu tauhid hal. Apabila dia sudah mempunyai maqamat ruhiyah, sifat mulia, ya, akhlak Tuhan, maka menimbulkan ilmu dari sifat-sifat itu. Ya. Dari maqamat itu
menimbulkan apa? Pengetahuan ilmu. Ini ilmu yang kedua yang disebut ilmu wahbi. Kalau tadi dalil kita pahami itu ilmu kasbi. Yang kedua ilmu wahbi, ilmu laduni. Wa ilmu tsani ba'dal hal tauhidul musyahadati. Tauhid musyahadah. Fataral asya'a min haitsul wahdaniyah. Maka dia melihat banyak perkara dari segi wahdaniyah, itu semua adalah sifat Allah. Fala tara illal wahida, maka yang dia lihat hanya wahid. Kenapa wahid? Karena jelmaannya dua, enak gak enak. Ya, teorinya itu tadi bahwa disebut satu itu separuh dua, karena kalau hanya satu tunggal, tapi kalau ada dua baru ini disebut wahid satu. Maka wahid adalah nisful itsnain. Kenapa? Karena sebetulnya yang ada hanya tunggal, bukan satu. Yang ada itu hanya tunggal loh, bukan satu. Satu itu apabila ada bilangan dua. Kita melihat Allah memberi enak, memberi tidak enak. Padahal yang ada dari Allah enak saja. Kita berikan nama Allah ketika sudah tampil, ketika sudah zuhur. Ya, karena yang tampilnya, yang zuhurnya tak enak, maka kita namakan Allah Qahrun, Qaharun, Jabbarun. Itu nama yang kita rasa. Itu pun Allah yang beritahu. Ya, tak payah pikir, Allah sudah yang buat semua. Allah yang beritahu. Padahal sifat Allah itu sifatun wahidatun, satu. Ya. Yaitu rahmah, hub. Namanya yang berbeda tapi satu sifat. Coba seorang emak karena kasih hari ini atau pagi ini belai, tengah hari cubit. Ya. Maka dirasa oleh anak, ya, emak ini kadang penyayang, kadang pemarah. Padahal hanya penyayang. Gitu. Ketika tampil dua, maka dinamakan wahid, 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 wahid. Padahal tidak ada satu itu dua kan? Tak ada. Satu hanya satu, yaitu tunggal. Untuk menyatakan bahwa ketika tidak enak itu dari Allah, satu namanya. Ketika enak dari Allah juga. Karena itu sifat, zatnya satu. Sebagaimana zatnya tunggal, maka sifatnya tunggal. Fi'il Allah pun tunggal. Allah mengerjakan ini, kun, udah. Ya. Kalau kita bina sebuah binaan pun 3 bulan kan, hari-hari bergerak. Allah tak kalamhin bil basar, seperti kerdipan mata, truk sudah jadi. Nah inilah fala tara illal wahida, maka yang dia lihat hanya satu. Wa bitajallihi fil maqamati takunul wihdat. Karena tajallinya di dalam maqamat, artinya maqamat itu adalah turunnya sifat itu secara berangsur-angsur. Maka seperti ada wihdat, ada unit kesatuan. Kita menyaksikan setiap saat Allah. Ya, sehingga dikatakan di mana-mana ada Allah. Mereka katakan, Allah berbilang.
Di kepalanya itu yang berbilang sebetulnya, yang cakap begitu. Ya. Jika ada orang kekasih lalu cakap, ya, di mana saja dirimu ada, aku tengok langit ada engkau, tengok dinding ada engkau, di toilet pun engkau muncul pula. Loh, banyak itu. Satu kekasihnya. Mereka tak paham bahasa cinta kan. Aku baca kitab, muncul di dalam kitab. Aku tutup dengan bantal, kau pun masih nampak pula. Banyaknya kekasih itu berada. Kalau Allah tak bertempat, sepakat, stop. Jangan dipandang orang sufi memandang baik, Tuhannya ramai. Berarti tauhid dia yang sakit. Ya. Dia tak mengerti bahasa tauhid. Bahasa tauhid itu bahasa hanya engkau. Dan hanya engkau itu kan cinta. Hanya engkau di dunia ini. Yang lain tak ada. Kecuali ketika engkau tak ada, yang lain ada kan gitu. Mana ada, Allah hanya satu. Fal alam kulluhu wihdat. Coba. Alam semesta ini terdiri daripada langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang. Ya, dari unsur 4, batu, api, air. Ya. Itu seperti unit satu kesatuan sifat Allah. Sebetulnya satu manusia sudah cukup mewakili untuk menyaksikan alam semesta. Ya. Karena manusia ini adalah mikrokosmik. Alam kecil. Ya, kita boleh mengerti hidup ini. Baik dimensi waktu dan tempat, perubahan cuaca dan masa, kita boleh beradaptasi dan boleh merasakannya, boleh melawannya, boleh, adalah karena memang di dalam diri kita terdapat semua alam yang dalam bentuk kecil, sughra. Artinya bahwa untuk objek akal cukup satu manusia untuk menjadi bukti bahwa adanya Allah. Namun manusia itu berbilang karena tampilan yang berbeda adalah tampilan sifat-sifat ruhaniyatnya itu. Nah, maka kita melihat manusia sama, tapi kenapa sifat berbeda? Ya. Sebanyak bilangan manusia, sebanyak itulah perbedaannya. Siapa yang dapat bertemu kepada semua manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat? Ya, kita satu kampung pun mungkin ada yang tak kita jumpai. Bagaimana kita nak mendetek, mengidentifikasi Tuhan? Maka kita hanya dibebankan oleh Allah diri kita saja. Ya. Jangan pikir yang lain. Kita mati, kita tak bawa pikiran kalau sudah mati. Apakah kita mati masih menderita jasadnya itu? Istriku, anakku, tak. Sekarang aja kita ketakutan. Esok mati, lupa sudah. Yang ditinggal pun hanya sebulan setelah itu lupa. Allah yang menangani. Ya. Jika kembali ke Allah lagi cepat. Jadi kenapa pikir orang lain? Orang lain selain dari kita, anak, istri. Kita hanya menyaksikan tajalli Tuhan pada diri mereka, anak kita, istri kita, dan tajalli Allah pada kita untuk memelihara dia. Allah lah yang memelihara dia melalui kita surahnya. Jadi jangan aku ya, ini hijab,
Sudah diberi oleh Allah, malah dia melihat dia yang tak ada, bukan Allah. Ini kesimpulannya semua tadi seperti itu. Hati-hati hijab. Cuma bagaimana tasawuf? Intinya kamu hamba, huwa Rabb, udah. Memang tasawuf hanya berbicara al-abdu huwa abdun walau taraqa, war-rabbu huwa rabbu walau tanazzal. Tuh, hamba adalah hamba meskipun sudah taraqi, ya, taraqa, meningkat. Ya. Tuhan tetap Tuhan meskipun tanazzul. Meskipun tajalli. Allah Subhanahu wa taala mentajalikan semua dirinya kepada hamba yang dinamakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi itu memandang bahwa dirinya hamba. Ya. Karena ketika Allah tanajul semua, Allah tetap Allah, maka ini hamba, enggak jadi Allah ini. Ya, enggak jadi Allah Nabi itu. Dirinya loh. Malah dia paling hamba. Ya. Hanya Nabi tidak memandang orang buta saja, ditegur oleh Tuhan. Ya. Maka mereka mudah kembali ke Allah. Kalau kita sudah baca 20 kitab pun tak kembali-kembali. Ya. Tandhapu ba'duha ila ba'd. Kan itu wahdat, itu unit, ya, satu kesatuan kan. Yang satu sama lain saling tandhapu, saling menyatu. Tusamma murakkaban. Murakkabat dinamakan murakkabat, susunan, komposisi. Kita kan terdiri daripada sifat-sifat Allah kan, zat Allah, sifat-sifat Allah, fi'il Allah, sifatnya pun sifat melihat, sifat mendengar, sifat merasa, sifat berpikir, sifat ya. Yakunu laha wajhun fi hadhil idhafah tusamma ashkalan, memiliki satu wajah pada idhofah itu. Idhofah ini ya punya tuntutan. Setiap arti sifat ini punya tuntutan, sifat ini punya tuntutan, sifat ini punya tuntutan. Maka tuntutannya banyak. Maka dinamakan ashkal. Apa ashkal itu? Campuran, macam-macam bentuk. Ashkal. Ya kalau apa? Kalau jus itu semua campur lah. Orang Arab kalau minta apa, musyakkal, artinya semua buah jadi satu. Kalau di Wong Solo itu jus poligami gitu. Ya kan campur-campur jadi jus. Ya. Tahu kan di kedai Wong Solo itu ada jus poligami. Orang Arab musyakkal, campur-campur. Di dalam diri kita ini ada sifat-sifat Allah dan sifat itu punya tuntutan. Ya, punya tuntutan. Mata melihat, ini mendengar, dan dia mempunyai sisi untuk mengenal Allah dari melihat, dari mendengar, dari merasa, dari berpikir, dari ya. Walaysa li ghairi hadzal alam hadzal mashhad. Maka tidak ada dari alam ini yang tidak punya tampilan itu. Tampilan Tuhan, tak ada. Semua. Ini menunjukkan tauhid. Ya, menunjukkan tauhid. Bagaimana manusia tidak diminta oleh Allah untuk mengesahkan Allah, karena di dalam dirinya paling banyak jelmaan sifat Allah, ya, sehingga mudah merasa untuk
mudah merasakan keesaan Allah itu. Baik secara secara pikiran, perkataan, dan hal keadaan. Kalau pokok, dia hanya satu juzuk daripada sifat. Kalaupun ada tarkibnya, komposisinya tak banyak. Jadi dia tidak berpikir tentang sesuatu yang ada di luar diri dia, tak. Dia jadi pokok tunduk kepada perintah Allah, dah. Malaikat, jin, lupa dengan yang lain. Kalau kita selalu merasakan ada yang lain, dikira itu istri kita, anak kita, kita yang menghidupkan mereka, nggak ada sama sekali, Allah semua. Kalau kita bagi uang tiap hari besar pun, itu Allah punya. Tapi kita merasa itu pula perbuatan kita, kita dapat uang, kita beri, banyak sangat. Ya. Yang mestinya itu sisi atau wajah yang dia lihat, wajah Allah, pada askal ini malah semakin lupa. Ya. Dan inilah pergaduhan itu timbul karena dia. Ya, maka itu syirik itu timbul dari hati yang kosong daripada makrifat itu. Bukan menyembah selain Allah, wong dia itu pikiran tak ada. Ya, tapi prakteknya semua Tuhan. Ya. Maka di Al-Quran pun bicara tentang Tuhan yang dinafikan, ada ilahun, ada alihat. Ya. Tuhan-Tuhan, ada ilahain, dua Tuhan. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Tadi nak sekejap saya